Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para alim, para tokoh masyarakat yang saya hormati dan saya muliakan, pengurus PGRI Kabupaten Malang, Pak Arif, mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin. Pengurus cabang PGRI Kecamatan Sumber Mancing Wetan yang saya hormati di jajaran Mustika Kecamatan Sumber Mancing, Bapak Kasih yang mewakili Pak Camat, seluruh kepala sekolah, tak lupa kepada Korwil Dinas Pendidikan, para hadirin warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dan berkenan karena Pak Waji, kepala dinas kita masih perjalanan, insya Allah sudah bentar lagi mengarah ke sini. Maka senyampang saya memberikan mau untuk juga dalam bahasa Jawa ngiras ngirus ngerangkos beliau. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi kontribusi yang berarti untuk teman-teman guru, rekan-rekan kepala sekolah dan dinas pendidikan secara umum. Hadirin warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa tugas kita sebagai guru ini menyampaikan sesuatu yang tidak terlihat, diterima oleh murid juga sesuatu penerimaan yang tidak terlihat. Sedangkan wahana sarananya juga merupakan sesuatu yang tidak terlihat. Kalau kita pinjam istilahnya orang-orang berpendidikan, itu transfer knowledge itu adalah perlu wahana-wahana tertentu. Oleh karena itulah, sesuai dengan tugas saya di perspektif halal bihalal ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang barangkali ini ada kontribusinya terhadap pendidikan yang ada di Sumber Mancing Wetan ini. Mohon doa restu, mudah-mudahan diterima, amin ya rabbal alamin. Ada ilustrasi begini, dan mohon ini diangin-angin saja, tidak perlu diteliti. Saya telah minta tolong kepada adik-adik saya, anak saya yang sibuk di kampus itu untuk meneliti. Bahkan Pak Arif suatu saat tidak lama berselang dari sekarang, saya diberi tugas halal bihalal di salah satu kampus perguruan tinggi negeri di Malang. Saya menyampaikan kepada Pak Rektor dan juga para pembantunya agar apa yang saya sampaikan ini barangkali ada peluang untuk diteliti kebenarannya. Begini yang saya maksud. Kenyataan di desa dan diakui masyarakat, walaupun secara normatif belum ada, orang kalau membakar batu bata itu kalau keluarganya itu bertengkar, batu batanya tidak makan. Wong obong boto niku lek sing duwe omah niku tukaran botone ora matang. Enggak percaya ya jangan diteliti dulu. Jenengan tanya di kampung Druju ini banyak orang bakar gamping. Itu kalau tuan rumahnya ini bertengkar, ya batunya tidak jadi gamping, mentah. Ini kok baik orang mati percaya ini. Saya banyak jamaah pengajian itu di daerah wilayah Malang Timur yang senang bercocok tanam maksud saya terhadap tanaman-tanaman. Diyakini oleh beliau, orang menanam cabai, nandur lombok, niku lek sing duwe omah niku tukaran, niku lombok niku puret. Iya, Puret. Kalau sampai mikir lah lombok puret kok kone lombok babaran. Ini tentu ada faktor yang perlu diteliti. Saya pernah berkoordinasi Pak Adik dengan orang ahli budaya Jawa saat saya punya siaran rutin di
RKPD di Radio Kanjuruhan dibenarkan oleh beliau dengan penjelasan ilmiah yang saya tidak bisa meniru karena kapasitasnya tidak sama dengan saya. Nandur longgo nek adik tukaran ini umur. Saya punya jamaluddin di wilayah atas Wonosari ke atas di gunung kami. Orang berternak ayam, baik petelur maupun ayam lehor. Itu kalau yang memelihara ini bertengkar, niku pitike matean. Pitike guys iso ngendok bentuk gelen. Faktornya apa? Yang punya rumah pengusahanya ini bertengkar. Saya akhirnya terinspirasi. Tokoh nasional jadi kan tahu, insya Allah dengan tentunya tahu, Kiai Haji Mustafa Bisri Gusmus, yang juga salah satu ya kerabat jauhnya lah. Ini sekarang ini kita buat guru tugas di rumah yang alumni Sarang dan alumni Sedan, menjadi ngajar anak-anak pondok di rumah ini. Itu beliau itu cerita di depan rumah beliau itu ada 2 pohon kelapa. Pohon kelapa ini letaknya di antara rumah beliau dengan musola atau dengan masjid beliau. Bahkan kalau tidak salah di-YouTube-kan juga. Maka setiap beliau itu berangkat ngimami sholat, dibuat tajribah. Tajribah ini uji coba. Yang pohon kelapa satunya setiap berangkat ke musola dipegang, dibacakan sholawat. Yang kelapa satunya tidak disentuh sama sekali selama 1 tahun. Diamati oleh beliau, disampaikan di forum. Kelapa yang setiap hari dipegang dan disapa, dilus-lus niki buahnya lebat, pohonnya ringan. Sing boten diotik belas tiga Allah bongkeng. Ya Allah, kalau ini berbeda. Masuk bapak arah-arah gak kata diotik ini bongkeng. Ini sentuhan-sentuhan semacam ini sekarang di guru mulai hilang. Bahkan Pak Arif, kalau itu berkelakar ini karena ini forum terbatas di Turu, saya kira boleh aja kita bicara bebas. Kalau ini sampai berkelakar di teman-teman, kita ini sebenarnya sudah tidak begitu pantas mengumandangkan dinas pendidikan. Kok begitu? Ya, kita ini sekarang pantasnya dinas pengajaran. Kita ini sudah tidak begitu pantas menyandang di bawah naungan dinas pendidikan dan kebudayaan. Apa Pak? Yang tepat itu adalah dinas pengajaran murni, tanpa pendidikan, tanpa kebudayaan. Kenapa? Membaca daerah nggak ada, anak-anak gak iso boso, anak-anak nggak kenal pahlawan. Kalau tidak percaya tanya murid-murid penjenengan, siapa Cut Nyakdir tidak akan tahu, siapa di Ponorogo tidak akan tahu, siapa Kenaro tidak akan tahu, karena memang pelajarannya ditiadakan. Kok kayak nesu sih bojenan bro? Ini PGRI kita bukan tugasnya Pak Arif, beliau adalah mengupayakan adalah kebijakan-kebijakan makro. Tapi kita selaku pelaksana ini, hal semacam ini perlu menjadi pikiran dan dalam forum halal bihalal ini. Hadirin yang saya hormati, di tetangga saya Pak Haji itu ada pengusaha bebek. Hanya kebetulan beliau sudah almarhum, Allah meraham, dulu jualan bebek goreng di depan KUD Kepanjen di pertigaan itu rumahnya tetangga saya. Dia itu tidak sekolah SD, tidak lulus SD, tidak lulus SMP, bahkan apalagi ke atas. Tapi beliau itu dibuat rujukan Universitas Brawijaya. Para dokter itu studi banding ke rumah beliau.
Kulo ini nggak habis pikir, orang tahu sekolah di rujukan dokter. Apa kelebihannya? Dia kalau memelihara bebek selalu berhasil dan bisa melihat telur ini dengan cukup menggunakan alat contoh ini, bahwa telur ini bibitnya laki-laki, bibitnya betina, bibitnya jantan, tahu. Akhirnya saat haji dengan saya di Mekah, saya tanya, Bang, nopo Pak Ustaz, jenengan kok sakit nggak ada kelebihan ngeten iki, nopo rahasia kok sakit dibuat rujukan forum ilmiah padahal jenengan bukan sekolah? Jawabnya begini, enggak Pak, kula niki kula niku lek makane bebek niku kula tungguhi. Bebek niku kula paringi panganan, kula tungguhi, kula amati, kula renungne. Lek bebek niki seneng pakan sing kula pakane, benjang tak terusno pakan. Kok besok si doyan bebek niki saya tunggu. Besok menunya tetap itu. Kok sudah 3 hari, kok bebek ini saja bosen, rotok tolak-toleh,